Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 411, dia paling benci melihat anak kecilnya disakiti. Pada sore hari dan di tengah-tengah kelas Mukiki, bagian laboratorium forensik mengirim seseorang kepadanya, memintanya untuk membantu setelah kelas selesai karena mereka benar-benar kekurangan tenaga, dan profesor itu sangat memanfaatkannya. Meskipun demikian, unggahannya baru-baru ini membuat Mukiki dicemooh dari segala arah. Profesor di laboratorium forensik harus diberitahu tentang Mukiki. Bagaimana mungkin seseorang dengan karakter seperti dia diizinkan menjadi asisten profesor? Guru Mukiki pun tak tinggal diam, dan langsung memperingatkannya, kamu masih mahasiswa, jadi kamu harus memprioritaskan belajar dan tidak boleh pergi setiap hari. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada teman-teman sekelasmu jika kamu terus melakukan itu? Nyonya, profesor itu memanggilku saat aku sedang libur. Atau apakah Anda juga memerintahku saat aku tidak di kelas? Mukiki segera membalas, lihatlah kesombonganmu itu. Kamu adalah mahasiswa tahun pertama, apa kamu tidak tahu rasa hormat? Syarat untuk menghormati adalah orang lain juga harus menghormatiku. Mukiki menjawab dengan nada netral. Aku pergi dulu jika tidak ada yang lain. Tahan dulu. Kelompok 4 orang Feng Sanshan mendekati Mukiki saat itu juga. Kau benar-benar telah menunjukkan sesuatu yang lain kepadaku. Lihatlah dirimu, terlahir dengan 2 ayah sejak awal, kami benar-benar tidak mampu untuk menentangmu, bukan? Guru kami menegurmu demi kebaikanmu sendiri, dan kau masih saja menginjak-injaknya. Siapa yang memberimu keberanian itu? Mukiki tidak tampak setenang sebelumnya ketika gadis-gadis itu mendatanginya. Namun, dia segera tersenyum. Rumahmu berada di selatan kota sementara Warnet berada di utara. Perjalanan 3 jam dengan mobil, kamu benar-benar tidak segan mengeluarkan biaya. Salah satu wajah gadis itu langsung berubah. Kenapa kamu begitu takut? Apa yang dia katakan kepadamu? Apakah dia mengancammu? Gadis itu menggelengkan kepalanya, dan memikirkannya dengan saksama sebelum memutuskan bahwa Mukiki hanya menipunya. Dia tidak akan pernah bisa menemukan bukti apapun, mengapa dia tidak segera memposting buktinya jika dia benar-benar tahu tentang Warnet di utara. Mukiki jelas-jelas hanya mencoba mengintimidasinya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, dia terus memikirkan langkah selanjutnya untuk menjebak Mukiki. Bagaimanapun, adalah tugas kelompoknya untuk membuat semua orang membenci Mukiki dan mengusirnya dari Sengting. Setelah kelas, Mukiki menuju ke laboratorium forensik untuk membantu profesor memeriksa mayat terpotong-potong yang baru ditemukan. Ketika profesornya melihatnya, dia bertanya, penindasan di sekolah. Mukiki menoleh 2 kali sebelum menyeringai. Profesor, Anda juga khawatir. Kamu selalu bersikap lemah lembut dan tidak pernah menikmati interaksi, yang membuatmu tampak sedikit penyendiri. Namun, tambahkan itu pada efek halo yang ditimbulkan oleh urusan pribadimu, wajar saja jika orang lain akan mencoba menolakmu secara sosial. Jawab sang profesor sambil mencoba menyatukan potongan mayat itu. Jadi, Anda yakin saya tipe orang yang akan memposting hal-hal seperti itu di forum, Profesor? Kamu ada kelas di pagi hari, datang ke labku di sore hari dan ada pacarmu yang menunggu saat kamu pulang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu punya waktu untuk melakukan hal seperti itu. Jawab sang profesor. Hadapi saja sebagaimana mestinya. Jangan terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu tentang itu, Profesor? Guru Anda menelepon saya dan bertanya apakah saya menginginkan siswa dengan nilai yang lebih baik. Mukiki merasa tidak berdaya saat itu, memikirkan bahwa gurunya bisa begitu pendendam. Tapi tahukah Anda apa yang saya katakan kepadanya? Seorang guru harus mengajar dengan menjadi teladan, tetapi dia sama sekali tidak memiliki sikap seperti itu. Dia bahkan tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah bahkan di usianya, jadi saya berharap dia bisa segera mengundurkan diri dari jabatannya. Terima kasih, Profesor. Terima kasih untuk apa? Mulai bekerja sekarang juga. Ada pembunuh berantai yang berkeliaran dan atasan kita menuntut kita untuk memecahkan kasus ini dalam waktu setengah bulan. Polisi sedang membawa truk penuh mayat sekarang, dan kita perlu segera memastikan jumlah korban dan identitas mereka. Oke. Dimulai dari sore hari, Mukiki dan profesornya bekerja lebih dari 6 jam untuk akhirnya menyatukan mayat-mayat tersebut. 2 pria, 2 wanita, dan 1 anak, dengan kata lain, satu keluarga beranggotakan 5 orang dibantai. Yang hilang saat ini adalah kepala mereka, tangan kanan pria tersebut, dan berbagai organ mereka. Mereka seperti dibedah seperti ikan, semua isi perutnya berongga, dan masing-masing dikeluarkan dengan cara yang unik, bukan dari depan, tetapi dari samping. Profesor itu mengangguk dan berkata kepada Mukiki, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Pulanglah, dan aku akan mengurus sisanya. Mukiki mengangguk dan berkemas, berganti pakaian bedah, dan meninggalkan laboratorium forensik. Di luar, Seng Xiao sudah menunggu untuk menjemput anak kecilnya pulang kerja. Kenapa, tiba-tiba? Aku meneleponmu. Kamu tidak menjawab. Ada kasus besar.
Aku menghabiskan sore hari untuk menyatukan potongan-potongan mayat jadi aku tidak menyadarinya. Jawab Mukiki. Bagaimana reaksi kampus hari ini? Mukiki tidak berani mengelak dari pembicaraan itu ketika dia teringat jaminan yang diberikannya kepada Seng Xiao kemarin, dan menceritakan kepadanya semua yang terjadi di universitas hari ini, termasuk bagaimana gurunya telah berusaha mempersulitnya. Seng Xiao mendengarkan semuanya namun tidak mengatakan apapun. Namun, di dalam hatinya, dia merasa sangat kesal. Dia paling benci melihat anaknya diperlakukan tidak adil. Besok, saat Kier mengumumkan bukti yang dimilikinya, pertama-tama dia akan mengeluarkan isi perut gadis yang menjebak Kier sebagai unjuk kekuatan, dan dia punya cara lain supaya guru privat itu menghilang juga. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak bisa melindungi wanitanya hanya karena dia bukan putra mahkota? Keesokan paginya. Ini adalah hari ketiga, Mukiki telah berjanji akan merilis buktinya. Banyak siswa menunggu di forum untuk melihat apakah dia benar-benar akan memberikan apa yang disebut bukti tersebut. Lagi pula, para pelaku tidak pernah mengakui postingan yang menghina tutor tersebut. Kelompok-kelompok universitas juga meledak. Apakah Mukiki akan berhasil? Bukankah dia sedang ada kelas? Apakah dia benar-benar akan merilis buktinya? Menurutku itu memang dia. Saya setuju. Dari mana dia bisa mendapatkan bukti? Bukankah dia hanya mencoba mengalihkan perhatian orang lain? Kelompok Feng Sanshan terus-menerus online, menyegarkan forum sekolah karena mereka penasaran apakah si Jalang Mukiki dapat memberikan bukti apapun. Namun, tidak ada reaksi dari Mukiki bahkan hingga siang hari. Semua orang mendesah kecewa. Seharusnya aku melihat bahwa Mukiki lah yang bermain-main selama ini. Seharusnya aku tidak pernah percaya pada orang seperti dia yang berani menghina guruku. Mukiki, keluar saja dan minta maaf. Sungguh memalukan. Meskipun demikian, saat itu sedang jam istirahat makan siang ketika postingan Mukiki diperbarui, dan para siswa menemukan buktinya di forum saat mereka sedang makan. Semuanya, lihat. Mukiki benar-benar memperbarui postingannya. Semua siswa mengeluarkan ponsel mereka sekaligus untuk membacanya.